Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting yang wajib kamu ketahui, terutama jika kamu seorang pelaku usaha, profesional, atau bahkan pegawai, yaitu tentang pengurangan penghasilan bruto, penghasilan tidak kena pajak, pajak atas penghasilan anggota keluarga, dan penyusutan serta amortisasi. Yuk, kita mulai. Sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Namun, agar kewajiban pajak berjalan adil, penting bagi kita memahami elemen-elemen dasar seperti pengurangan penghasilan bruto yang membantu menghitung penghasilan kena pajak serta beberapa pengecualian atau insentif perpajakan yang bisa dimanfaatkan, misalnya melalui PTKP dan penyusutan aset. Pengurang penghasilan bruto. Penghasilan bruto dapat dikurangi dengan berbagai jenis biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak. Berdasarkan UU No 7 tahun 2021, berikut ini beberapa pengurang yang sah. Ada biaya operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, upah, bunga, sewa, hingga biaya promosi. Ada penyusutan dan amortisasi atas aset dan hak yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ada iuran dana pensiun resmi, kerugian penjualan aset, biaya penelitian dan pelatihan, serta piutang tak tertagih dengan syarat tertentu. Dan ada bahkan zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib juga bisa menjadi pengurang, asal dibayarkan ke lembaga yang diakui pemerintah. Namun, ada pula biaya yang tidak bisa dikurangkan, seperti pembagian dividen, biaya pribadi, premi asuransi pribadi, atau sanksi pajak. Yang kedua, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Besarannya disesuaikan berdasarkan status keluarga. Yang pertama itu untuk WP pribadi sebesar 54 juta per tahun. Yang kedua, tambahan untuk WP kawin sebesar 4,5 juta. Yang ketiga, tambahan untuk tanggungan maksimal 3 orang sebesar 4,5 juta. Misalnya seorang pria menikah dengan 2 anak atau K2, maka PTKP-nya adalah 67,5 juta per tahun. Ini penting dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara adil. Yang ketiga, pajak atas penghasilan anggota keluarga. Bagaimana jika istri atau anak juga punya penghasilan? Nah, ini menarik. Penghasilan istri umumnya digabung dengan suami, kecuali jika istri bekerja dari satu pemberi kerja dan tidak terkait usaha suami, maka penghasilannya bisa dipisah. Untuk anak belum dewasa, semua penghasilannya tetap digabung dengan orang tua, kecuali penghasilan tersebut dari usaha independen yang tak terkait orang tua. Jadi, penggabungan ini sangat bergantung pada status dan sumber penghasilan. Yang keempat, ada penyusutan dan amortisasi. Penyusutan berlaku untuk aset berwujud seperti gedung atau mesin, sedangkan amortisasi untuk aset tak berwujud seperti software ada 2 metode. Yang pertama garis lurus, yaitu nilai tetap tiap tahun, dan yang kedua ada saldo menurun, yaitu jumlah menurun setiap tahun. Misalnya gedung senilai 1 miliar dengan masa manfaat 20 tahun akan disusutkan sebesar 50 juta per tahun. Menariknya, sejak UU HPP, penyusutan juga bisa disesuaikan dengan masa manfaat aktual. Misalnya 30 tahun dengan catatan melaporkan ke DJP sebelum batas waktu. Ya, kita sudah nyampe di bagian akhir, bagian kesimpulan. Oke, kesimpulan yang pertama, kalau kamu punya usaha atau kerja freelance, biaya-biaya yang berkaitan langsung sama pekerjaan kamu, kayak beli bahan, bayar sewa, atau bayar iklan, itu bisa bantu ngurangin pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini bisa menambahkan tabungan kamu pribadi. Kamu tetap bisa makan gacoan, kamu tetap bisa makan seblak untuk menjaga kewarasan mental kamu dari gempuran tugas-tugas banyak itu. Oke, yang kedua, jangan lupa manfaatin PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ini bisa bantu banget buat ngurangin beban pajak orang pribadi, terutama kalau kamu udah nikah dan punya tanggungan. Masa aja bisa bayar pajak tapi kelalen ngopiin anak rapi. Yang ketiga, kalau istri atau anak juga punya penghasilan, penting banget tahu kapan pajaknya digabung dan kapan bisa dipisah biar nggak salah hitung. Dan terakhir, buat kamu yang
punya aset kayak mesin, kendaraan atau software, manfaatin metode penyusutan atau amortisasi supaya biaya itu bisa dicicil sebagai pengurangan pajak setiap tahun. Inti dari kesimpulan kali ini, makin paham soal pajak, makin bijak juga kamu mengatur keuangan.